Lukas 5 ayat 12-16. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga, dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Refleksi dari Lukas 5 ayat 12. Tuan, jika Tuan mau, Tuan bisa mentahirkan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pada zaman Yesus, seorang yang terkena kusta dianggap najis. Biasanya orang yang terkena kusta akan berkumpul dengan komunitas sesama penyakit kusta, atau mereka bersembunyi di suatu tempat, atau mereka menghindar dari orang banyak. Saat itu, seorang kusta memberanikan dirinya keluar dari persembunyiannya, seorang diri untuk bertemu dengan Yesus. Ia tersungkur dan memohon kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan bisa mentahirkan aku." Kata yang dipakai untuk Tuan dalam bahasa Yunani adalah kurios, yang berarti Tuhan atau majikan. Si kusta memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang berdosa, yang tidak layak bertemu dengan tuannya. Dalam hal ini bertemu dengan Yesus. Ia percaya bahwa bila Yesus mau, Yesus pasti bisa melakukan apa yang dimohonkan dan sangat diperlukan oleh si kusta. Menarik, kata yang dipakai adalah mentahirkan, bukan menyembuhkan. Mengapa? Si kusta menyadari bahwa dirinya terkena kusta adalah karena dosa-dosanya. Karena memang pada saat itu ada pemahaman bahwa orang yang terkena kusta adalah karena dosa-dosanya. Jadi buat si kusta, yang paling penting pada saat itu adalah penyembuhan dari dosa-dosanya, pengampunan terhadap dosa-dosanya. Si kusta percaya bahwa Yesus yang mempunyai kuasa untuk mentahirkannya, Yesus juga berkuasa untuk mengampuninya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah sesungguhnya yang kita perlukan? Kesembuhan atau pengampunan? Apakah kita percaya bahwa Yesus bisa mengampuni dan menyembuhkan kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus mau mengampuni dan menyembuhkan kita? Jawaban Yesus di ayat yang ke-13 menunjukkan dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika kita datang tersungkur di kaki Yesus dengan rendah hati dan penuh penyesalan, kita datang kepadanya, Ia mau mengampuni dan menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita. Kita yang telah mendapat anugerah pengampunan dan penyembuhan dari dosa-dosa kita dari Tuhan, apakah
Anda, apakah saya, apakah kita juga mau untuk menyembuhkan dan mengampuni dosa-dosa sesama kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk semua rahmat dan cinta kasih-Mu. Kami seperti orang yang sakit kusta, berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami dimungkinkan untuk dapat bertemu dengan Engkau ya Yesus di dalam doa kami. Kami tersungkur di kaki-Mu dengan semua keberdosaan, kelemahan, ketidakberdayaan yang ada pada diri kami. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa untuk menyembuhkan kami dari semua dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa Engkau mau menerima kami, mentahirkan kami, seperti halnya Engkau mau mentahirkan si kusta. Engkau mau menyembuhkan dia, Engkau pun mau menyembuhkan kami. Mampukan kami, agar kami pun mampu dan mau menyembuhkan sesama kami, mengampuni sesama kami, menolong sesama kami. Terima kasih ya Bapa untuk cinta kasih dan rahmat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.